Yogyakarta, kota budaya yang hidup, menyenangkan dan tempat berbagai budaya, tetapi di balik pesonanya terdapat dunia tersembunyi. Di bawah bayang ekonomi modern, terdapat mereka yang tak terlihat. Mereka adalah pekerja sektor informal, tulang punggung yang jarang diakui. Menurut penelitian Kementerian Ketenagakerjaan 2023, jumlah pekerja dalam sektor ini jauh lebih besar ketimbang sektor formal. Sebanyak 84,13 juta orang atau setara dengan 59,17% dari total pekerja adalah pekerja sektor informal. Mereka bekerja keras setiap hari tanpa jaminan sosial dan dalam istilah ekonomi disebut ketidakpastian ekonomi. Di satu sisi, sektor informal ini telah memberikan lapangan pekerjaan dan kehidupan bagi orang-orang yang tidak memiliki pilihan lain. Ini sektor informal itu sebenarnya sangat besar perannya ya di Indonesia, signifikan. Karena kalau kita lihat datanya menunjukkan, jadi UMKM gitu ya, medium small scale dan mikro gitu ya, itu kontribusinya 60% ke GDP. Itu gede loh, 60% GDP itu oleh medium, small, dan kemudian mikro ya, usaha mikro. Problemnya kemudian adalah 52% di antara mereka itu masih informal, artinya belum punya badan usaha. Jadi kalau dikatakan ya, kalau kita mau jujur sebenarnya ya, perekonomian kita banyak digerakkan oleh sektor informal, bukan oleh sektor formal. Karena faktanya apa? 97% itu workforce, itu orang yang bekerja, itu ada di sektor UMKM. Ya, dan harus diingat 52% dari UMKM tadi yang sekitar 65 jutaan itu masih informal. Jadi bagaimana dibilang bahwa kita perekonomiannya digerakkan oleh sektor formal? Enggak. Sektor informal kita itu signifikan. Nah, ini yang tidak sehat sebenarnya di dunia ya, di suatu negara itu sektor informalnya lebih banyak, itu artinya adalah peran pemerintah, kehadiran pemerintah dalam perekonomian itu masih kurang. Kenapa memilih jualan di sate? Ya cuman ini yang saya tahu. Ya saya tahu cuman sate. Barang-barang yang dipakai untuk berjualan saat ini berarti punya ibu pribadi. Iya. Berarti kalau misalnya diambil, dibeli lagi pakai duit ibu pribadi. Iya. Gitu ya. Iya, kalau ada petugas kan nggak boleh jualan di sini. Karena terpaksa jualan di sini. Kan awalnya tahun kemarin itu, tahun sebelum COVID, boleh jualan di sini resmi. Cuman waktunya cuma 5 tahun. Pas ganti gubernur ya, jadi gubernur sekarang nggak boleh. Sekarang kan nggak bebas, ada petugas kayak Pol PP, OPT gitu kan diusir. Kalau nggak pergi kan diambil semua ini dagangnya. Pernah sering aku nakal kayak apa. Ini kalau kena ambil nggak apa-apa, kagetnya itu loh Bang. Kagetnya deg-degan gitu kalau masuk barang-barang karena nggak apa-apa. Itu kira-kira barang-barang yang disita itu akan dikembalikan lagi ke ibu atau Kalau mau enggak? diambil kena denda. Oh, didenda. Kalau mau diambil lagi, kayak ini pernah kena ambil Pol PP, ditinggal di kamar mandi. Di belakang nggak tahu kalau ada Pol PP di belakang. Kena ambil, kan nggak boleh jual di sini Bang. Sulit itu apa sih bu tantangannya ya? Yang berasa paling sulit untuk dihadapi. Ya ini cuman petugasnya ini yang paling sulit. Itu cari-kejar terus. Kemarin hampir mau kena ya, aku lari kejar. Tapi pintunya ngejar terus. Aku lari. Sambil teriak ke temen-temen. Enggak gitu. Sambil ini bawa ini. Ibu tadi kata ibu kan jadi lumayan turun ya pendapatannya. Itu biasanya
Gimana Bu kalau kalau kayak gini, kalau lagi susah gini Bu? Ya mau gimana lagi, cuman ya cukup semak makan aja. Pengen kayak dapat 200, saya cukup makan. Ada susu gitu. Jadi cukup aja, nggak nyimpen gitu. Selama ini Bu di luar petugas yang nangkap-nangkap atau yang lainnya itu ada nggak sih Bu orang-orang dari pemerintah yang setahu Bu pernah membantu gitu Ibu atau teman-teman Ibu yang berdagang juga memberi bantuan dalam bentuk apapun nggak ada sama sekali. Besarnya apa sih? Harapannya sih besar banget, Mbak. Ya kayak misalnya pengen punya rumah gitu. Kayak pengen punya tempat dagangan deket gitu. Pengen anak bahagia gitu. Banyak impiannya sih, Mbak. Mau gimana lagi yang kayak gini? Karena kan harus dibalik caranya berpikir begini, bukan semuanya itu serba mengatur ya, apa namanya, bukan kemudian ini sektor informal ini nggak boleh, nggak bisa. Yang bayar pajak siapa? Masyarakat toh? Iya, Sektor informal itu bayar pajak nggak? iya Pak. Bayar, lewat apa? PPN kan begitu ya, orang tetap PPN. Tapi dia itu tidak sekarang kehadiran pemerintah itu nggak ada apa dampaknya hampir-hampir nggak ada bagi mereka. Sementara mereka merakyat kita loh. Jadi cara berpikirnya dibalik. Bagaimana peran pemerintah terhadap masyarakat? Jadi yang dilakukan bukan kemudian mempersulit munculnya sektor informal, tapi bagaimana membawa sektor informal itu naik kelas menjadi sektor formal. Dan mohon maaf ya, ini fakta sejarah. Sejak kita merdeka sampai sekarang, belum ada satu pemerintahan pun yang mencanangkan atau satu presiden pun yang mencanangkan program untuk memformalkan sektor informal. Artinya, fokus kita ataupun juga perhatian kita itu belum ke sektor informal. Belum ada upaya yang deliberate gitu ya untuk mengangkat sektor informal ini masuk ke sektor formal. Padahal itulah salah satu peran dari pemerintah. Sekarang pertanyaannya, ya ini bukan hal yang mudah ya, tapi itulah sebabnya menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kan sebenarnya tugas pemerintah. Yang jadi masalah dari kita itu adalah, mohon maaf, KPI-nya kementerian lembaga itu apa sih? Bicara outcome, enggak kan? Bicaranya penyerapan anggaran kan? Iya benar Pak. Apa kaitannya kemudian ke penyerapan anggaran dengan buka lapangan pekerjaan? Ada? Enggak ada. Mau habis 2.800 triliun setiap tahun, bisa menunjukkan bagaimana habisnya 2.800 triliun APBN kita itu kaitannya dengan pembukaan lapangan kerja, penurunan stunting, penurunan ibu-ibu yang wafat, penurunan anak-anak yang kesehatannya bayi yang wafat, itu ada kaitannya nggak? Itu tidak harus semuanya tidak harus diwadahi pemerintah, tapi pemerintah itu perlu melakukan support. Tidak semuanya harus dikerjain pemerintah, tapi melakukan support, mempermudah perizinan dan lain sebagainya, menciptakan insentif agar orang mau pindah dari sektor informal ke formal. Nah, itu harus dilakukan. Disitulah peran pemerintah. Mau nggak mau, sektor informalnya akan tetap meningkat. Dan saat ini kan kondisinya dalam jangka pendek ya, itu kan PHK yang terjadi. Boleh saja. Orangnya mau kemana? Orang tetap harus kerja kok. Orang tetap makan. Orang tetap harus sekolah. Berarti harus kerja kan? Terus siapa yang akan mengakomodasi mereka? Sektor formal? Enggak kan? Sektor informal. Mereka adalah pekerja yang tak terlihat. Namun, tanpa mereka, roda ekonomi kota ini tidak akan berputar. Masa depan ada di tangan mereka dan di tangan kita semua. Untuk melihat, memahami, dan mendukung, Yogyakarta akan terus berkembang. Namun, jangan sampai mereka yang ada di bayang-bayang justru tertinggal. Mereka adalah kita. Ekonomi ini adalah kita.